sahabat budaya, masih bersama saya Airly Rasina di channel YouTube Airly Rasina. Baik sahabat budaya, sekarang saya mau berbicara sedikit. Kemarin itu saya mengingat kemarin ya, waktu kedatangan mahasiswa Merdeka se-Indonesia itu ada pertanyaan dari salah satu dosen dari Unswa Gati Cirebon, dan beliau menanyakan tentang tari topeng, tentang kemakrifatan tari topeng seperti apa, kedalamannya itu tari topeng seperti apa. Nah, di antaranya adalah yang saya bimbing ini pernah mengeksplorasi tentang budaya topeng. Hanya salah satu kesulitannya adalah kadang-kadang informan itu tertutup. Jadi kalau kita bicara budaya kan tidak bisa bicara secara artefak saja kalau tidak digali nilai-nilai simbolik yang ada, termasuk gerakan dan lain sebagainya. Berarti kan harus pendalaman kepada si penari. Nah, itu kadang-kadang tertutup sehingga mengalami kesulitan untuk mengeksplorasi secara utuh tentang topeng itu. Itu yang pertama. Kami berharap apabila mahasiswa yang berasal Indramayu lalu ingin mengeksplorasi tentang topeng Indramayu, welcome lah Mbak Airly. Karena kan sebagai suatu proses kaderisasi, proses sosialisasi, proses pengenalan. Kalau terlalu tertutup, maka malah menurut saya itu tidak berkenan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi Mbak Airly menjelaskan bahwa di dalam topeng itu yang namanya Pancawanda, 5 karakter. Itu tadi menampilkan bagaimana perjalanan hidup manusia dari bayi, anak-anak, lalu remaja, lalu dewasa, kelana tua gitu ya. Tetapi dalam sumber lain bahwa saya ditemani dengan teman-teman semuanya yang kemarin panitia yang kedatangan tamu mahasiswi Merdeka se-Indonesia. Nah, kebetulan kemarin itu masih menyisakan pertanyaan yang belum saya jawab. Nah, tapi pertanyaan itu sangat menarik sekali yang harus dijawab, karena isi dalam topeng itu seperti apa katanya, kemakrifannya seperti apa. Nah, teman-teman kita yang kemarin itu siapa aja yang di samping ada Bapak Suherna. Nah, Bapak Suherna ini selain apa ya, membantu di gamelan, membantu juga yang lain-lainnya, terutama yang menemani tamu-tamu. Nah, sebelahnya ada Pak Arif Murianto. Nah, ini bagian menyambut tamu-tamu undangan dan juga tak lupa jadi MC di acara itu. Nah, di tengah kita ada Bapak Sulis yang pernah belajar di Mimi Rasina langsung. Nah, oh ya Pak Arif, kemarin itu apa sih pertanyaannya yang belum saya jawab tentang topeng, karena begitu dalam ya Pak Arif ya. Karena saya jawab kemarin itu yang apa ya, yang ringan-ringan saja gitu tentang karakter. Nah, itu pertanyaannya sangat dalam sekali. Apa ya pertanyaannya? Baik, pertanyaan itu mungkin lebih mengarah ke ketuhanan, karena kemarin itu yang tanya adalah dosen senior, beliau juga doktor, sehingga mungkin lebih mengarah, lebih tertarik tentang tari topeng dengan keislamannya, ajaran keislamannya tentang kemakrifatan. Pertanyaannya adalah sejauh mana kaitan antara agama Islam dengan tari topeng, mungkin seperti itu, sehingga ada kemakrifatan yang pada intinya nanti akan mengarah kepada insan kamil, ujungnya seperti itu, Mbak. Jadi pertanyaannya sangat luar biasa sekali sahabat budaya. Sampai saya juga jujur ya, saya juga, karena saya juga udah ngomong kemarin ke dosen juga, apalagi yang nanya dosen S3 ya kayaknya. Sayanya baru S1. Nah, tapi kita kalau sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu, mudah-mudahan kita nanti titik temunya akan ketemu lah, intinya seperti itu. Jadi bagaimana topeng itu seperti apa? Kalau kemarin kan Pak, kebetulan saya jawabnya sementara itu saya jawab tentang karakteristik dari bayi baru lahir
sampai ke kedewasaan, bisa mengenal dunia atas dan dunia bawah. Nah, ini udah mulai tentang udah ke kehidupan masa Islamnya itu seperti itu. Nah, sahabat budaya, kita kalau ingin lebih jelasnya mungkin Bapak Sulis ya. Nah, ini ada Pak Sulis nih yang apa ya, yang dari dulu udah sesepuh kita lah, intinya mah sesepuh kita yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin Bapak ketahui seperti apa yang tadi pertanyaan tadi itu Pak, menurut Bapak itu bagaimana Pak yang dari Pak Arif ini kan? Iya, jadi kalau sebenarnya sebelumnya agama Islam masuk itu kan tari topeng itu sudah ada, sudah ada, dan itu tinggal berjalan seiring dengan seperti itu. Jadi apa yang diceritakan di dalam tari, di dalam kedoknya atau topengnya ya, jadi itu dibedakan dengan topeng-topengnya, karena dari topengnya itulah sebenarnya karakter itu mulai dinilai, dibentuk. Seperti tadi pertama Panji, yang kedua Samba, yang ketiga Rumyang, keempat Tumenggung, dan Kelana. Yang kelima adalah Kelana. Nah, dari karakter 5 tadi, Panji itu yang pertama ada dari kalau kita lihat ke tembang Macapat itu dari mulai Mas Kumambang masih dalam perutnya. Jadi ya yang sangat sakralnya di situ. Jadi tarinya tidak banyak bergerak, tapi penari itu kalau yang sudah paling bagus itu yang bisa menarikan tari Panji. Gitu. Karena semuanya ada di situ, ada di permulaan itu. Gitu. Kemudian Samba kan setelah lahir jadi anak dewasa, dan disitulah jadi apa yang perlu dibimbing, perlu gitu tuh. Nah, dari situ mulai berkembang ke Rumyang, Ruhyang, jadi ruhnya Hyang, ya ruhnya Hyang. Jadi mulailah mereka meningkatkan kemampuannya. Nah, dari Rumyang lalu ke Tumenggung. Tumenggung itu sudah mulai ada angkara murkanya, ada angkara murka, ada nafsunya dan sebagainya. Nah, sampai ke tingkat terakhir adalah Kelana. Kelana itu lengkap sekali. Ada rasa cinta kasihnya, ada emosinya, ada itunya. Nah, itu jadi tingkatannya dari yang Panji tadi yang lembut dan sebagainya sampai ke yang berangasan dan sebagainya. Gitu. Nah, itu. Nah, jadi saya lihat di dalam tari topeng ini orang yang akan menarikan itu kan kebanyakan saya lihat kalau mengisi topengnya itu kan sering lupa. Menari topeng itu kan harus tahu dulu karakternya apa ini. Jadi kalau misalnya tari Panji, ya kita harus tahu Panji itu karakternya bagaimana. Maka pengisiannya juga, terus Samba ya juga sama pengisiannya dalam mengisi tarinya, geraknya dan sebagainya. Terus juga ada Rumyang, sama sampai ke Kelana. Nah, di situ mulailah berkembang Islam masuk. Islam masuk ke dunia kita, budaya kita, disesuaikanlah yang tadinya menggunakan japa mantra. Japa mantra itu doa-doa yang zaman dahulu dengan wiridanya dan sebagainya. Nah, di situ mulai perubahan dari masa pra-Islam sampai masa ke Islam itu. Jadi nah, di situ
mulailah di Mimi Rasina ini ada semacam penggalian diri pribadi, diri pribadi ya. Jadi karena dia menggelutinya sangat, dan setiap kali ini orang akan melihatnya waktu belum menari Mimi Rasina, ya orang menganggap tidak ada apa-apanya. Tapi saya selaku yang pernah belajar dari beliau, usia saya 75 tahun. Jadi waktu itu saya masih saya sering melihat dia dengan suaminya tuh Pak Ahmad. Baik Pak Sulis, sebenarnya kemarin itu pada saat ada dialog dengan teman-teman mahasiswa, ada pertanyaan dari Pak Dirut, Pak Adi Setiawan. Beliau menanyakan sebenarnya apa sih keinginan dari Mimi Rasina itu terhadap tari topeng. Nah, dia sempat menanyakan seperti itu. Kira-kira gimana, Pak? Ya, jadi kita menengok ke belakang dulu ya. Iya, karena dulu pernah. Iya, kebetulan Mimi Rasina mudanya seperti apa ya, kan? Dulu yang namanya Panti Budaya itu kan anak latihan tari di sana. Beliau juga memimpin pelatihannya di situ. Dia hanya bawa kendang, Pak Ahmad Mamat itu bawa kendang, Suaminya hanya pakai kendang saja, tapi Mimi Rasina di depannya menarikannya gitu. Jadi itu dilakukan itu sudah rutin setiap minggu, kalau tidak salah 2 kali dalam 1 minggu. Jadi yang saya lihat sehari-hari seperti itu, dia itu kan pernah bercerita ke saya. Saya itu ya ekonominya kan lemah. Jadi dari situlah dia hidup gitu. Maka banyak supaya dia laku, dia banyak melakukan lelakon. Misalnya Senin Kemis gitu. Dia hanya untuk itu. Di samping dia juga perlu makan gitu. Jadi melakukan itu tuh karena kebutuhan menari, dan dia kalau sudah menari berubah itu. Pernah pada suatu waktu Bupati Indramayu. Itu siapa, Pak? Pak Dasuki. Pak Dasuki itu. Pak zamannya Pak Dasuki itu karena sering kalau ada pentas itu kan pakaiannya sangat sulit. Lalu dia beli 2. Memfasilitasinya. 2 dikasihkan Mimi Rasina, yang satunya dikasihkan mertua saya. Wah, luar biasa Pak. Itu. Dia setelah itu ya karena ada, jadi dia sering pentas menggunakan itu. Ya yang saya dengar sih ya sangat, karena tadi kekurangannya jadi pernah dijual. Jadi ya untuk menyambung hidupnya Mimi Rasina, untuk bertahan hidup sehingga sempat dijual. Dan yang saya masih ada di saya, masih ada yang satunya itu masih ada seperti itu. Dan itu menyambung hidup, dan setiap kali kan hampir seluruh kandangan itu kan dikuasai oleh Mimi Rasina. Iya, tidak ada yang mengenal Mimi Rasina gitu. Karena dia tadi hidupnya ya tidak. Oh ya Pak, saya juga pernah Mimi Rasina pernah cerita ke saya waktu saya kecil, saya tuh Mimi Rasina juga waktu era bupatinya Pak Dasuki itu disuruh bikin 50 tarian Pak dalam waktu semalam, katanya seperti itu bilangnya. Dan akhirnya karena gigihnya, saking semangatnya Mimi Rasina dan suaminya, terciptalah 50 tarian itu. Nah katanya mah diajarkan ke anak-anaknya, ada yang ke
apa ya, apa sih, nggak tahu sih juga, belum Ya, ini ada taunya kan guru-gurunya, anaknya gitu. ada guru-gurunya Tapi dari orang lain. itu tuh kayak terasa saya sekarang di era bupati saya sekarang, Pak. Jadi Iya, iya. seakan-akan saya tuh kembali kayak mengingat Mimi Rasina di masa bupatinya Pak Dasuki. Nah sekarang bupati yang sekarang ini jadi kayak Mengulang lagi mengulang seperti itu, apalagi kan ada murid dan lain-lain gitu kan. Iya. Jadi mungkin dalam ininya mah ranah yang berbeda, tapi kayak masih ada Iya. rangkaian gitu. Jadi Iya. ya intinya mungkin tadi yang bilang Pak Sulis itu, apa sih keinginan Mimi Rasina gitu, Iya, apa iya. yang ini kayak yang ditanyakan Pak Dirut juga gitu. Makanya ini kita coba seperti apa sih, bener juga keinginan Mimi Rasina itu gimana, apalagi kita sebagai, saya sendiri sebagai cucunya gitu ya, ibaratnya apa sih keinginan nenek saya nih sesungguhnya, sampai bupati aja yang sekarang ini yang baru Ibu Nina memikirkan apa keinginan Mimi Rasina. Nah kenapa kita sebagai anak cucunya nggak memikirkan juga? Oh iya ya, saya seakan-akan Iya. kayak flashback gitu deh. Iya, tapi kan alamnya sudah beda. Iya. Kalau dulu Mimi Rasina hanya untuk makan dan sampai membuahkan laku dengan yang penting penampilannya bagus, jadi dia laris ditanggap orang. Tapi kalau cucunya kan sudah berbeda alamnya. Alamnya sudah beda, dan ya sekarang mari kembali lagi ke Mbak Erli, apa keinginannya itu tuh. Kalau Mimi Rasina kan sudah masa lampau. Iya, ya sudah menjembatani sampai segala macam dilakukan, sampai tenar juga sudah ini. Jadi kalau sekarang ya kembali kepada Mbak Erli, apa ini tindak lanjutnya? Oh ya Pak Sulis, intinya keinginan saya itu, karena saya juga udah banyak dibantu sama Pak Sulis, saya keinginannya saya itu ingin berbagi, menginformasikan apa itu tari topeng, karena topeng ini saya anggap sudah sangat luar biasa sekali. Nah sekarang saya ingin bertanya nih ke sesepuh nih, seperti apa keinginan Pak Sulis kepada semuanya? Monggo Pak. Ya, saya sebenarnya menulis buku pelajaran juga, ya itu, tapi juga menulis yang lain sampai digitalisasi aksara Carakan Jawa yang saya tulis dan saya pelajarkan. Kalau menulis menggunakan tangan kan biasa ya, tapi kalau menulis menggunakan komputer itu akan lebih memudahkan cara belajarnya. Dan itu saya menyusun dari awal sampai akhir, semuanya akan mudah menggunakannya. Itu berapa tahun Pak butuh waktu itu tuh? Ya kalau buku menulis menggunakan aksara Carakan Jawa itu sekitar 10 tahun. Wow. 10 tahun. Dan 10 kalau kamus juga saya menulis itu sekitar 12 tahun. Wow, nggak main-main Karib. Nah, coba mau lihat deh, ini hasil karya yang Keinginan saya tidak menginginkan sesuatu, tapi saya ingin memberikan sesuatu, yaitu menulis aksara Carakan Jawa menggunakan komputer itu gampang. Dan ada bau sastra, kamus bahasa Indramayu yang saya tulis dalam 12 tahun. Kamusnya ada 300 halaman.